Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH. Apa kabar semua para pendamping dan para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kalian bertambah sehat, bertambah lagi semangat, dan bertambah lagi kuat, dan bisa terbebas dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Ya, bagi yang baru bergabung dan belum subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah bergabung sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya dengan support dari kalian. Dengan subscribe dari kalian, nah saya bisa lagi nanti mengembangkan yang namanya channel Bunda NH, teman-teman semuanya. Baik teman-teman, tema saya kali ini ya adalah bagaimana cara pendamping memberikan support system yang baik untuk pasangan suami atau istri yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Nah teman-teman semua, saya saat ini berada di kota Jogja. Nah ini tepatnya di Malioboro ya, di ujung. Nah, aktivitas di pagi hari ini cukup ramai teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tadi ya tema saya itu bagaimana cara pendamping memberikan support system yang baik untuk pasangan suami atau istri yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Nah teman-teman semua, memang gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ini itu tidak nyaman bagi yang menderita, sangat tersiksa. Terus juga yang ada itu selalu gundah gulana. Terus juga selalu saja gelisah, tidak tenang, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak. Itu selalu saja menghantui mereka ya, perasaan-perasaan yang aneh. Itu selalu saja ada saja ya dalam pikiran mereka. Nah teman-teman, bagaimana sih caranya ya mengatasi itu semua, khususnya untuk para pendamping? Nah, memberikan support system yang baik itu percepat proses kesembuhan bagi pasangan teman-teman semua. Nah ini saya berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya, saya bukan ahli, saya juga bukan dokter, saya bukan terapi ya. Jadi semua di sini saya lakukan itu saya sharing teman-teman ya di video kali ini ya, dan video-video sebelumnya. Setelah nanti ya saya akan memberikan video-video ya bagaimana cara saya mengatasi dan menghadapi suami saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Support system yang baik dari keluarga ya, terutama pasangan istri atau suami, itu adalah salah satu faktor utama bagi kesembuhan pasangan teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai yang namanya kita sebagai pendamping itu ya selalu saja mengeluh ketika pasangan kita ini ya itu mengungkapkan sensasinya, terus mengeluh atas semua apa yang dirasakan. Itu yang namanya sensasi itu horor. Memang horor teman-teman. Semua itu tidak enak, semua itu tidak nyaman, semua itu yang ada ya bagi mereka itu di pikirannya ya, itu selalu takut selalu takut pingsan kalau ada di keramaian, mau keluar rumah itu takut, mau kemana-mana itu tidak berani. Nah teman-teman semua, bagi para pendamping, berikanlah support system yang baik untuk pasangan teman-teman ya. Jadi jangan sampai yang ada mereka merasa sendirian, apalagi jangan sampai ya, jangan ya dek ya, jangan gitu kan. Kalau pasangan teman-teman yang sedang sakit, yang sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang merasakan sensasi-sensasi yang horor, akhirnya kalian tinggalkan. Itu jangan seperti itu. Jadi kalau pengen ya pasangan kalian cepat sembuh, berikanlah support system yang baik. Dari perhatiannya ya, perhatiannya terhadap apa saja bun gitu kan. Nah bisa yang namanya perhatiannya itu lebih ekstra lagi, lebih fokus lagi, terutama dari metode-metode yang mereka jalankan. Metode pola makannya, terus pola tidurnya, terus pola hidupnya, itu benar-benar harus kita program, harus kita perketat teman-teman. Kitalah yang bisa mengarahkan mereka ya, pasangan kita ini untuk bisa bangkit, untuk bisa semangat agar tidak selalu
terpuruk dalam ini apa teman-teman, dalam kesendirian, dalam keputusasaan. Karena apa ya, mereka itu ya kalau sedang merasakan sensasi yang horor itu selalu pikirannya takut takut saja ada sesuatu penyakit yang berat, selalu dikait-kaitkan dengan itu, dengan penyakit-penyakit berat, terus dengan yang namanya Jadi akhirnya mental mereka itu runtuh teman-teman, mental mereka itu akhirnya jadi mental bocing. Nah itu yang harus benar-benar kita ya sebagai pendamping itu kita siasatin seperti apa ya. Salah satu support sistemnya tadi ya, memberikan perhatian yang khusus, yang fokus lagi, yang ekstra lagi. Terus juga jangan sampai kita mengeluh teman-teman ya. Kita harus ikhlas, kita harus sabar, kita harus yang namanya kita juga semangat selalu ya untuk mereka itu agar bisa cepat sembuh. Nah kalau mereka sudah sembuh, nah kita juga happy teman-teman ya. Jadi buatlah mereka itu ya tidak merasa sendirian, tidak merasa kesepian, dan jauhkan mereka dari yang namanya pikiran-pikiran negatif, pikiran buruk ya, yang selalu menghantui mereka, selalu itu saja gitu kan. Nah jangan selalu bicara soal sensasi teman-teman ya, arahkan ke mereka. Sensasi itu kita terima dulu ya, terus dirasakan, tapi jangan terlalu dinikmatin yang namanya sensasi. Nah perlahan kita melawan gitu kan, bertahap ya, prosesnya semuanya itu tidak mudah teman-teman, tidak instan ya. Nah sebagian orang nih yang sudah terkena anxiety psychosomatic disorder pastinya itu selalu instan, pengen cepat sembuh ya. Banyak banget cara-caranya, antara lain ya ada yang mereka pergi ke dokter manapun gitu kan, yang menghabiskan biaya yang besar, terus juga ke terapis, ke herbal ya, mereka berapapun gitu kan beli gitu kan yang namanya obat-obat herbal karena pengen sembuh. Nah teman-teman, sebenarnya bisa yang namanya sembuh itu tanpa obat, tanpa herbal. Hanya caranya sederhana yang bisa pasangan teman-teman itu lakukan di rumah, terus di luar rumah. Itu yang penting, olahraga jalan kaki di pagi hari itu penting banget untuk pasangan teman-teman. Nah sebagai pendamping, ayo jangan bosan-bosan yang namanya menggerakkan pasangan kita ini untuk bergerak, untuk untuk tidak berbaring terus, rebahan terus. Nah itu ya, malas gerak itu yang ada nanti kepanjangan, kelamaan sembuhnya. Jadi ayolah kita buang anxiety-nya untuk pasangan teman-teman itu ya, dengan cara-cara tadi sederhana pun ya. Berikan support system yang baik ya. Support kita itu bisa dari perhatian, terus bisa lagi dengan kasih sayang, ketulusan, dan keikhlasan, terutama sabar, rasa sabar ya sebagai pendamping. Ya, apapun yang mereka keluhkan, itu kita harus bisa memahami, kita harus bisa yang namanya mengerti, karena yang mereka rasakan itu kan memang kita tidak mengalaminya, kita tidak merasakan. Tapi teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, saya juga turut merasakan teman-teman apa yang terjadi pada suami saya bertahun-tahun ya sebelum sembuh. Nah, selama sakit ini jadi cerita ya teman-teman ya, jadi cerita saat suami saya itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Beliau ini ya bolak-balik ke rumah sakit. Nah semuanya itu alhamdulillah saya handle sendiri teman-teman, dari yang namanya mengurus dan merawatnya ya selama di rumah sakit itu kita hanya berdua ya. Kadang keluarga juga tidak tahu kalau kita itu sedang ada di rumah sakit, suami saya sedang dirawat. Karena apa? Saya juga nggak pengen ya keluarga yang lain tahu, terutama suami saya itu nggak mau yang namanya ngerepotin keluarga atau membuat pikiran nantinya keluarga itu ya tahu kita sakit terus bolak-balik ke rumah sakit itu. Jadi teman-teman, nah dari situ teman-teman kita hanya berdua ya bolak-balik ke rumah sakit sampai akhirnya suami saya itu yang namanya berat badan turun, terus tidak lagi ceria, tidak lagi ada bahagia. Nah setelah berat badan turun ya ada yang bilang, oh kan kok kurusan gitu kan. Waduh, selalu tuh ya yang namanya pikiran buruknya itu datang lagi teman-teman, sensasinya datang lagi teman-teman. Aduh jangan-jangan yang ada mereka itu ya
terutama yang sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, selalu yang namanya mendiagnosa sendiri, selalu jangan-jangan, nah itu teman-teman yang harus dihindari. Abaikan ya, buang jauh pikiran buruknya, terus negatifnya. Nah setelah merasa berat badannya turun, akhirnya suami saya itu bertekad teman-teman untuk bisa menaikkan lagi berat badannya tadi ya, memperbaiki yang namanya pola makan, pola tidur, dan pola hidupnya teman-teman, terutama olahraga jalan kakinya di pagi hari ya, itu rutin sampai dengan sekarang. Walaupun sudah sembuh ya, itu masih saja melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari secara rutin. Nah bagi teman-teman yang belum nih ya, untuk para pendamping yang pasangannya itu ya, baik suami atau istri yang belum olahraga jalan kaki, belum pernah sama sekali, ayo bangunkan lagi mental mereka ya, untuk berani keluar rumah untuk olahraga jalan kaki di pagi hari, karena itu sangat penting banget teman-teman, dan bisa mempercepat yang namanya kesembuhan untuk pasangan teman-teman. Nah kalau mereka sudah sembuh itu kan kita senang gitu kan, nah kita bahagia pastinya, tidak ada lagi hari-hari kita yang hilang, tidak ada lagi suasana muruk, suasana yang tidak bahagia dan tidak ceria. Jadi itu teman-teman, jadi para pendamping ini benar-benar harus yang namanya memberikan support yang benar-benar lebih fokus lagi, lebih ekstra lagi untuk pasangan kita. Nah walaupun mereka sudah sembuh, jangan lupa teman-teman ya, tetap olahraga jalan kaki di pagi harinya itu jangan ditinggalin, karena itu sangat penting banget ya untuk kesehatan mereka. Nah kita sebagai para pendamping juga sama, ikut olahraganya, ayo ya, jangan kitanya juga jadinya malas-malasan, nanti malah kitanya yang sakit untuk jadi alasan nggak bisa memberikan support system yang baik. Nah gitu teman-teman semuanya, jadi jangan biarkan mereka itu ya, jangan biarkan mereka itu merasa sendiri dan kesepian. Ayo bangkitkan lagi semangat mereka, karena mereka sedang berjuang teman-teman ya. Berjuang buat siapa? Sebenarnya berjuang bukan untuk diri mereka sendiri ya, tapi juga untuk kalian para pendamping, istri, suami, terutama anak-anak yang sudah berkeluarga. Nah itu teman-teman, jalankan semua metodenya dengan baik, dengan ikhlas ya, kita mengurusnya, merawatnya dengan sabar, kita memberikan arahan-arahan, edukasi-edukasi yang positif, terus juga selalu buat mereka itu agar bisa mengafirmasi afirmasi diri mereka sendiri ya, aku sehat, aku bahagia, aku kuat, dan aku semangat. Itu teman-teman, jadi ayo teman-teman bangkitkan lagi yang namanya semangat juang mereka, agar mereka bisa terbebas dari pola pikir negatif teman-teman. Nah kalau mereka sudah bisa mengabaikan pola pikir negatif, nah, mereka akan cepat nanti pulih ya. Akhirnya mereka tidak takut lagi untuk keluar rumah, tidak ada lagi takut untuk rasa pengen mulut, terus pengen pingsan, dan ketakutan, kecemasan yang selalu berlebihan ya. Nah teman-teman, jadi ayo buat mereka itu untuk tidak terpaku pada sensasi-sensasi terus ya. Nah sensasi-sensasi itu ya bisa dibuang itu kalau diri mereka itu mau menjalankan tadi metode-metodenya, terus olahraga jalan kaki di pagi harinya itu konsisten ya. 7.000 sampai dengan 10.000 langkah itu harus bisa dilakukan oleh pasangan teman-teman. Dan ayolah ya, siapa lagi kalau bukan kita ya yang bisa memberikan support system untuk pasangan kita yang sedang merasakan gundah gulana seperti ini. Ayo setahun merasakan, yang 2 tahun, yang 3 tahun, atau bahkan yang puluhan tahun, mau sampai kapan ya, kalau kalian masih terus terpaku pada sensasi, nah itu nggak akan bisa cepat sembuh nanti. Abaikan pola pikir, insya Allah sensasi itu minggat, sensasi itu kabur. Jadi semua teman-teman para pendamping, teruslah bersemangat, teruslah sehat, teruslah memberikan support sistem yang baik untuk pasangan kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah ya, untuk sama-sama berjuang agar mereka kembali bisa bahagia, mereka bisa kembali ceria teman-teman di hari-harinya, dan bisa melakukan aktivitas apapun ya. Jadi kalau mereka curhat atau mereka bicara tentang sensasi, nah teman-teman harus bisa mengatasinya ya, memahami terutama ya, buat mereka itu mengalihkan semuanya pikiran-pikiran buruknya, diajak aktivitas fisik ya, misalkan jalan-jalan atau keluar rumah, sekedar makan gitu kan, makan-makan, ataupun keliling-keliling
kota atau keliling-keliling mall, itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting bisa mereka itu happy ya, mereka itu akhirnya jadi bangkit dan semangat lagi, tidak lagi yang namanya drop lagi gitu kan. Jadi pilihannya nanti IGD lagi, jangan deh ya, jangan bolak-balik aja IGD, sudah cukup ya, biaya yang kalian keluarkan itu sudah cukup banyak. Jadi saatnya ya, itu nggak apa-apa, sudah terlanjur. Nah, sudah saatnya kalian itu berusaha sembuh secara alami, tanpa obat, tanpa herbal. Bisa kok, yakin ya. Contohnya suami saya itu bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Dengan cara-cara alami, suami saya itu bisa sembuh ya teman-teman ya, dan bisa sekarang melakukan aktivitas apapun. Jadi yang namanya sensasi ya, entah sensasi di bagian kepala ya, atau bagian dada, atau bagian perut, atau di bagian kaki dan seluruh tubuh, itu teman-teman abaikan ya. Jangan pernah terlalu terpaku pada sensasi. Kalian bisa sembuh, saya yakin. Saya doakan dari sini teman-teman semuanya, kami doakan ya untuk kalian itu bisa sehat, karena kami benar-benar ingin membantu teman-teman semua yang ada di sini itu untuk bisa kembali pulih, untuk bisa lagi kembali ceria ya, tidak lagi ada yang namanya sensasi. Jadi kalian bisa terbebas dari anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, ayo bangkit, ayo semangat, teruslah berjuang tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa putus asa, dan jangan pernah yang namanya selalu mengkait-kaitkan sensasi dengan penyakit-penyakit berat. Kalian itu sehat, kalian itu aman-aman aja dan baik-baik aja. Jadi begitu teman-teman semuanya, jangan pernah ya putus asa. Oke, semuanya. Jadi udah ingetin lagi, semuanya harus sehat, harus semangat. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan video saya kali ini ya itu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman para pendamping khususnya, dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Teruslah semangat, teruslah kuat, teruslah sehat. Jangan pernah yang namanya putus asa dan berkecil hati ya. Kalian bisa sembuh, kalian bisa sehat, itu dari dalam diri kalian sendiri. Semuanya yang menentukan adalah diri kalian. Jadi teruslah kuat ya, yakinlah kalian itu bisa sehat, bisa kembali pulih. Nah semua teman-teman para pendamping, saya akhiri video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat.